Kita lihat orang mungkin ya arahnya seperti tawuran ya. Iya, Ya, kondisi panik inilah yang orang menjadi berebutan, bisa injek-injekan, ya. bisa tarik-tarikan, dorong-dorongan mungkin. Musik kita sudah panik duluan. Betul. Walaupun jaraknya mungkin 5 meter ya. Betul, atau bahkan nanti bisa kena dipukul misalnya pakai kursi supaya dia Iya. bisa lewat. Halo Dokter Surya. Halo Pak Kris. Ya, kembali lagi kita dalam acara opini kesehatan ya. Iya. Kita akan membahas masalah opini yang ada di masyarakat. Cuma kali ini kita turut berbelasungkawa dulu ya Iya. atas terjadinya banyak supporter yang meninggal nih di stadion di Malang. Dari sisi kesehatan, banyak nih opini di masyarakat yang menyebutkan karena kapasitas stadion yang harusnya 38.000, Iya. ini tiket yang terjual 42.000. Iya. Nah, ada juga opini yang menyebutkan karena disebabkan oleh gas air mata. Iya. Nah, sebenarnya gas air mata ini bahannya apa sih, Dok? Apakah gas air mata ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan seseorang meninggal? Oke. Ya kami juga mewakili seluruh jajaran juga Pak, ikut juga berbelasungkawa atas meninggalnya para pencinta sepak bola yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang ya Pak ya. Ya. Nah, meskipun kita membicarakannya opini, memang sangat disayangkan sekali kondisinya yang terjadi saat ini. Nah, jadi saya tertarik dengan yang pertanyaannya Pak Kris, bahwasanya seberapa bahaya dan kandungannya apa Iya. dari si gas air mata ini. Karena banyak nih Pak, banyak opini yang terjadi di luar sana dan memang saat ini kita tekankan masih dalam penyelidikan kan Pak ya. Iya, benar. Belum Nyatakan dinyatakan fix ya. fix ini penyebaran. Cuman kita membahas secara kesehatan. Nah, jadi kalau saya sebagai praktisi kesehatan melihatnya kondisi tersebut adalah yang pertama tadi mengenai kapasitas. Oke, kapasitas tadi 30 ribuan, ternyata ada tiket yang tanda petik berarti orang yang masuk ke stadion itu melebihi Kapasitas ya. melebihi kapasitas 42.000. Walaupun itu ruang terbuka, kalau kondisinya semua duduk rapi, aman, tenang, tidak akan terjadi situasi yang namanya kekurangan oksigen. Ya, karena di luar sana stadion ada Stadion sampai pasti 80.000 ada ya. 80.000 kalau di luar sana Pak Ya, ya. dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, walaupun over capacity-nya mungkin masih sekitar 10%, gitu. Jadi nggak terlalu menjadi salah satu penyebab meninggalnya, bahkan lebih dari 125 orang. Iya. Ada yang meninggal, ada yang luka ringan gitu ya. Nah, jadi kalau yang statement yang kedua dari Pak Kris sebenarnya kalau masalah ditembakkannya gas air mata. Salah satu opini meninggalnya ratusan supporter tadi. Kalau saya melihatnya, kalau dari komposisinya memang kurang lebih ada 5 bahan kimia itu kalau nggak salah. Itu di dalamnya ada klorobaksil, di dalamnya juga ada, dan ada 4 turunannya lagi, gitu ya. Nah, kemudian kalau saya melihatnya terlepas dari si gasnya ini, jadi gas air mata itu sebenarnya bukan berbentuk gas. Jadi suatu benda yang bertekanan tinggi yang mampu membuat jadi situasi menjadi kabut dan menimbulkan gangguan pernafasan, bahkan bisa menyebabkan sampai gagal nafas. Oke. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau dibilang ini mematikan, sangat mematikan apabila yang terkena orang yang memiliki tanda petik gangguan paru. PPOK misalnya, ya akan menghambat jalan nafas. Kalau saya melihatnya bukan dari penyebab utamanya bukan dari ditembakannya masalah kematian ini, tetapi kekurangan oksigen malah pertama. Oke. Jadi kalau kita menganalogikan seperti satu stadion itu kan ada blok A, B, C untuk tempat duduknya ya. Ya, dan ada jalur Ada keluarnya jalur ya, untuk keluarnya. evakuasinya juga Nah, ya. jalur evakuasi itu kan biasanya tanda petik dikronologikan kalau mereka keluarnya rapi. Ya, benar. Gitu ya. Nah, tadi kita ke statement awal bahwasanya ini over kapasitasnya. Nah, begitu ditembakkan gas air matanya, maka para supporter ini malah menjadi panik. Akibatnya untuk kesehatan, ketika panik, terlepas tadi dia panik untuk keluar, panik untuk nyelamatin diri, akhirnya apa? Jadi chaos. Adanya diinjek-injek lah karena pengen duluan keluar, karena sudah mulai sesak nafas nih.
Ya. gitu kan. Kemudian ada juga yang memang memiliki gangguan penyakit paru yang seperti saya katakan. Alhasil adalah situasi itu membuat kondisi sekitar orang pada berebutan untuk bernafas. Gejala yang ditimbulkan dari gas air mata ini, pertama itu bisa gatal-gatal, mata itu bisa pedih. Kemudian yang pasti adalah gangguan pernafasan. Kalau ini dihirup terus, ya bisa menyebabkan kematian. Namanya kita menghirup bahan kimia, gitu kan. Nah, ditambah lagi dengan situasi yang crowded, chaos. Ya. Semuanya berebut untuk keluar. Kekurangan oksigen Dan muncul lagi. infonya kan sampai barang-barang kursi itu pun dilempar sembarangan dan mengenai orang juga ya. Nah Jadi situasi semakin panik. Ya, jadi dengan situasi yang panik itu berbagai macam faktor muncul. Ya. Orang yang gangguan paru bisa jadi ada di dalam situ. Ya. Kemudian anak-anak misalnya juga ya. Kemudian berebutan oksigen. Ya. Nah, itu sih kalau menurut saya. Berarti dari kesimpulan dokter, Ya. sebenarnya salah satu penyebab ini bisa juga disebabkan oleh gas air mata tadi ya. Karena stadion itu tidak terlalu besar, mungkin yang ditembakkan gas air matanya mungkin sedikit agak banyak ya, tujuannya agar mengerai ataupun ini menjadi tidak ricuh ya, ataupun tidak rusuh ya. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, selain dari gas air mata, tadi dokter menyampaikan panik. Nah, panik ini gimana sih kaitannya sampai seseorang bisa menyebabkan sampai meninggal gitu, Dok? Kalau panik sampai menyebabkan orang meninggal mungkin belum ada risetnya. Tapi kalau pada kasus di Stadion Kanjuruhan ini, Pak, panik yang kita analogikan ini adalah panik mereka untuk berebutan keluar dari lokasi terkenanya si gas air mata ini. Nah, kondisi panik inilah yang orang jadi berebutan. Bisa injek-injekan, bisa tarik-tarikan, dorong-dorongan mungkin. Atau bahkan tadi bisa kena dipukul misalnya pakai kursi supaya dia bisa lewat. Ya, kita mungkin bisa menganalogikan seperti kita ada di dalam suatu ruangan yang ada gas air matanya, tapi cuman ada satu pintu kecil. Di ruangan pasti itu pasti berebutan keluar. Dengan kondisi panik ini, tubuh kita juga pasti membutuhkan ekstra oksigen. Gitu. Padahal dengan kondisi panik dan orang semakin ramai ke titik itu, pasti kapasitas oksigen di situ sudah berkurang walaupun di udara terbuka. Ya, dan kondisinya juga malam hari ya. Dan kondisinya malam hari. Cara paling gampang, Pak Kris, untuk kita terhindar dari masalah gagal nafas yang disebabkan oleh gas air mata ini adalah kita segera mungkin kita meninggalkan lokasi yang terdampak dengan gas air mata itu untuk menghirup udara segar. Gitu. Kemudian kita buka pakaian kita karena tadi bahan kimia itu bisa menyebabkan gatal. Kalau bisa pakaian kita itu kita siram pakai air bersih, bilas tubuh kita semua pakai air bersih, kemudian tutup. Kalau nggak ada masker, pakaian yang sudah kita bilas dibalik, bisa untuk kita nutup hidung kita atau mulut kita untuk kita pergi tambah jauh dari yang tidak ada asapnya ya. Oke, itu mungkin kondisi kalau tidak ada serangan panik. Nah, ini case-nya kan mungkin sudah berdesak-desakan. Kita lihat orang mungkin ya arahnya seperti tawuran ya. Ya, pasti kita sudah panik duluan. Walaupun jaraknya mungkin 5 meter ya. Nah, ini mungkin sudah tidak terpikirkan. Jadi kalau sarannya dokter mungkin seperti kejadian contohnya kebakaran di rumah ya, kita nampak sudah asap, mungkin solusinya kita bisa menggunakan baju ya, mungkin ya, baju kita rendam dulu ke air, kita untuk sebagai penutup wajah ya. Itu sebenarnya kaitannya apa sih, Dok? Kenapa si kain ini bisa membantu? Ya, sebenarnya sama dengan fungsi masker. Kenapa harus kita basahin ke air? Untuk melembabkan udara yang akan kita hirup. Gitu. Jadi kalau kita berada di dalam suatu kondisi kebakaran atau kericuhan yang ada udara gas air mata, itu kan udara menjadi lebih kering dan sudah terpapar bahan kimia. Dengan kita kita kenakan dengan air, itu tujuannya udara yang setelah kena bajunya tadi kena kita air bersih, tempel di hidung dan mulut kita, tujuannya itu untuk memfilter
udara yang kita hirup dan melembabkan juga udara yang akan kita hirup. Oke, jadi mengurangi rasa sesak ya. Betul. Dan mungkin karbon dioksida yang kita hisap tidak terlalu banyak Betul. kalau case pada kebakaran ya. Iya. Nah, sebenarnya asap yang dimunculkan ini dengan asap kebakaran dengan kita bilang yang terjadi polusi dengan yang gas air mata ini sebenarnya kandungannya sama, Berbeda. berbeda ya. Berbeda. Lebih berbahaya mana sih? Tergantung situasi dan kondisi, Pak. Karena semuanya pasti berbahaya. Yep. Karena pengalaman lah. Saya juga pernah ada kerabat yang memang meninggal karena menghirup udara kebakaran Oke. waktu itu. Jadi flash kembali udaranya itu counter wind namanya. Jadi malah menghirup dia, bukan menjauhi. Jadi tergantung situasi dan berapa lama kita menghirupnya. Jadi misalnya ada kejadian seperti itu, seseorang sudah pingsan karena disebabkan menghirup, ya tadi kita bisa bilang asap kebakaran ataupun gas air mata. Pertolongan pertama yang harus kita lakukan nih, apa sih dok? Kalau untuk dia pingsan, kalau tidak ada atau jauh misalnya Iya. ya mungkin kita bisa bantu lakukan resusitasi jantung paru. Oke. RJPO, ada caranya juga itu. Iya. Nah, bisa kita lakukan. Caranya Tapi, seperti apa dok? Sederhananya. seperti kita baring pasien terlentang, Ya. kemudian kita berada di sebelah kanan pasien, kemudian kita memompa seperti di memompa posisi jantung ya. Iya, jadi jantung itu kan agak bingung. Kalau kita nyari jantung yang mana, kalau orang awam kan Iya. tekan aja pada bagian dada tengah yang ada munculnya sedikit Oke. sternum kita bilang. Hmm. Tekan aja pada titik itu. Nah, Pompanya ada durasi nggak sih? Maksudnya per 8 kali, per berapa kali berhenti, pompa lagi. kalau kondisi secara awam, Iya. biasanya kita menyarankannya adalah 15 kali 2, 15 kali pompa, 2 kali kasih Napas napas buatan. buatan. Seharusnya seperti itu. Itu pertolongan untuk pertama ya. Iya. Karena kan sebenarnya kan ini kejadian yang sangat kita sayangkan ya. Iya. Kebetulan dalam artikel dalam dunia persepak bolahan ini sekarang Yang terburuk. case-nya nomor 2. Iya, Yang pertama di Peru. di Peru. Nah, yang kedua ini di Indonesia dan ini menjadi sorotan dunia juga sih. Iya. Disayangkan kenapa bisa berakhir seperti ini ya. Iya. Nah, jadi kalau opini yang di masyarakat sekarang kan beredar tadi masalah kapasitas. Nah, ini tidak terlalu menyebabkan ya. Iya. Ya. Nah, dan gas air mata ini ya mungkin ada sebab akibatnya ya. Iya. Karena tujuan memang dari kepolisian adalah membantu mengamankan. Yang tadi ricu ya tujuannya agar tidak menjadi semakin anarkis mungkin ya. Iya. Nah, itu ya sebab akibat karena dari anggota kepolisian juga ada yang meninggal. Masih dalam penyelidikan. Dan juga memang saya baca beritanya juga ada yang meninggal. Iya. Dari kepolisian ya, kan gitu ya. Nah, opini ketiga tadi panik ya. Iya. Nah, mungkin panik ini bisa menjadi salah satu opini yang lebih cenderung menjadi salah satu penyebab ya, Dok ya. Iya. Karena otomatis orang panik dengan situasi berdesak-desakan, mungkin lorongnya juga nggak terlalu besar ya. Iya. Kapasitas orangnya banyak, ini sehingga menyebabkan oksigen kan berkurang juga ya. Iya. Nah, ini juga bisa salah satu penyebab. Ya dia jatuh, ya mungkin juga di banyak dorongan, ya orang udah nggak sadar nih, di bawah rupanya ada manusia. Iya. Terinjak-injak, ya selesai lah. Iya. Seperti itu ya, Dok ya. Iya. Oke, baik. Mungkin kali ini kita membahas opini kesehatan tentang kejadian yang sama sekali kita tidak harapkan ya. Iya. Dan mungkin ke depan semoga persepak bolaan Indonesia semakin baik lah ya. Iya.